Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk memandu kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Trinitatis, yaitu Ketritunggalan, dengan mengangkat tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Marilah kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri agar kesiapan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Raja Gereja. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu.
Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, Dialah suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Dalam pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setia-Mu tak berjelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 1, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Kita baca secara bergantian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku,
Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dari kumpulan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bersenang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita hening sejenak sebelum mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengan merenungkan sejenak segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, serta menyesalinya dan mohon pengampunannya. Marilah kita hening sejenak. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami.
Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Adanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini terambil dari hukum Taurat keempat dan artinya. Demikian hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta mengasihi Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita menganggap remeh firman Allah. Kita harus menguduskannya di dalam hati kita, serta tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikianlah hukum Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami,
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, segala puji dan hormat kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terhadap jemaat-jemaat kami yang saat ini mengalami sakit penyakit atau mungkin dalam pemulihan Tuhan, kami membawa dalam doa kami Nyonya Marta Sitompul Boru Sitanggang, Nyonya Natalia Gultom Boru Simamora, dan juga apabila ada orang jemaat kami yang tidak kami ketahui mengalami sakit penyakit saat ini, karena Tuhan menjamah mereka ya Tuhan, Tuhan memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat sempurna mengalami sukacita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami berbagai kesulitan, baik kesulitan ekonomi, pekerjaan, atau mungkin kesulitan dalam beraktivitas, melakukan sesuatu. Tuhanlah yang menyertai kami semua. Tuhanlah yang menyertai seluruh jemaat-Mu. Biarlah melalui peristiwa ini kami senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh para medis yang saat ini sedang menghadapi, yang sedang berjuang untuk memulihkan kesehatan orang-orang yang sedang terkena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat supaya mereka dapat membantu para orang sakit yang di rumah sakit atau dimanapun mereka berada Tuhan, supaya negeri kami ini pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan jemaat-Mu yang sudah lama kami rindukan ya Tuhan, yaitu pertapakan gereja kami. Karena Tuhan menunjukkan jalan keluar kepada kami. Waktu Tuhanlah waktu yang terindah kepada kami. Tuhan memberikan kami kesabaran menanti hari Tuhan yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan mencukupkan kami terhadap apa yang kami butuhkan, yaitu rumah ibadah, supaya kami dapat beribadah dengan lebih baik lagi Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pemilik Yayasan Budi Murni ini, keluarga besar Sinambela, kiranya Tuhan tolong memberikan kesehatan yang baik dan sukacita, dan biarlah melalui hidup mereka menjadi saluran berkat kepada sesama kami ya Tuhan, dan juga memperlebar kerajaan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa atas sukacita jemaat-Mu minggu ini. Kami membawa jemaat-Mu yang sedang berulang tahun minggu ini ya Tuhan, yaitu Bapak Tumpal Alfredo Gultom dan juga Ibu Devri Haryati Pakpahan. Kiranya dengan pertambahan usia ini ya Tuhan, Tuhan juga menambahkan sukacita bagi mereka. Tuhan menambahkan berkat-berkat kepada keluarga mereka, supaya mereka bersukacita memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh banyak yang kami pinta ke hadapan-Mu. Kami bahkan tidak dapat mengutarakan satu persatu, tapi Tuhan Maha tahu apa yang ada di hati kami. Bahkan seluruh para pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan, kiranya kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, para pelayan-Mu, mulai dari para pendeta ya Tuhan, penetua, calon penetua, dan seluruh majelis, bahkan semua jemaat. Kami selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah menolong kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, supaya kami dapat melalui hidup kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gereja kami ini, GKBI Jemaat Khusus Cipayung. Biarlah pertumbuhan gereja ini Tuhan juga campur tangan untuk hari-hari yang akan datang. Baiklah melalui gereja ini semakin banyak ya Tuhan orang-orang yang setia mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, puji dan syukur kita boleh bertemu kembali dalam hari Minggu ini di kediaman kita masing-masing dalam mengikuti peribadahan yang dilayani melalui rekaman video pada saat hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kita membacanya secara responsoria. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya diambil dari perikop Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31 yang menurut saya sudah familiar bagi kita karena ini adalah peristiwa kejadian di mana Allah berfirman untuk menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kita pada saat ini dikaruniai dimulai dari ayat 26 di mana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang menarik adalah pada ayat 26 ini Allah mengatakan hendak menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, yang tentu secara teologis kata imago Dei, segambar dengan Allah, bukan merupakan suatu perkataan atau suatu ungkapan yang asing bagi kita. Oleh karenanya kita melihat keistimewaan kita manusia di dalam karya penciptaan ini, bahwa ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah memiliki visi dan misi bahwa untuk ciptaan ini akan diciptakan menurut segambar dengan Dia, imago Dei. Oleh karenanya kita melihat bahwa Tuhan memiliki maksud yang lebih istimewa bagi kita manusia. Oleh karenanya juga
sepanjang sejarah perjalanan umat Tuhan dan bahkan sampai saat ini, kita tahu bahwa manusia itulah rekan sekerja Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan yang bersama-sama dengan Dia untuk mewartakan kebenaran firman-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, namun di dalam perjalanan kekristenan ternyata kita mendapat kritikan, ya. Ada seorang ahli bernama Lynn White yang kemudian mengkritisi kekristenan, khususnya di perikop ini, yang mengatakan Alkitab berperan serta membuat manusia mengeksploitasi dunia ini, alam ini, ya, mengeksploitasi alam, mengeksploitasi hewan-hewan, binatang-binatang. Karena apa? Lynn White mengatakan karena ayat ini, ya, supaya manusia berkuasa atas seluruh ikan-ikan, burung-burung, ternak, ya, dan atas seluruh bumi, atas segala isi bumi, sehingga ketika terjadilah eksploitasi alam, terjadilah kesalahan-kesalahan ini, kekristenan dianggap bertanggung jawab, sebab ayat ini seolah melegitimasi manusia mengeksploitasi bumi yang ada. Tetapi kita perlu mengklirkan ini supaya kita mengerti apakah maksud berkuasa yang dimaksudkan Tuhan. Kita manusia, apakah memang kita harus mengeksploitasi alam ini? Jikalau kita lihat keadaan yang terjadi, bagaimana alam sudah semakin rusak, bencana terjadi yang tidak pernah terduga-duga, terjadi chaos yang dikatakan ini karena ulah manusia. Oleh karena itu tentu eksploitasi bukan merupakan jalan keluar. Eksploitasi bukan hal yang diinginkan Tuhan. Karena di ayat 31 tadi dikatakan Tuhan melihat semuanya sudah baik. Tatanannya sudah tepat, porsinya sudah pas. Tetapi penafsiran manusia atas kata berkuasa menjadi disalahartikan, disalahgunakan. Sehingga kita tidak pernah puas. Sehingga alam ciptaan yang sudah diberikan Tuhan, porsi yang benar, porsi yang baik, jadi kita salah pergunakan. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan demikian. Dunia ini, bumi ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Kalau kita tidak pernah merasa puas, maka disitulah persoalannya. Disitulah arti berkuasa menjadi persoalan. Karena kita anggap kemudian itu adalah legitimasi untuk memenuhi seluruh hasrat keinginan daging kita. Dan ini berkenaan dengan firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya tentang buah-buah roh, keinginan daging. Kalau kita tidak hidup dalam tuntunan roh, maka keinginan daging kita tidak akan bisa kita kuasai. Sehingga alam yang sudah baik yang diciptakan Tuhan ini pun tatanannya kita rusak sedemikian rupa. Tetapi persoalannya adalah ketika kita merusak alam, kita juga ikut rusak di dalamnya. Ketika alam menjadi tidak bersahabat dengan kita, siapakah yang celaka selain daripada kita sendiri, manusia yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu mengklirkan sekali lagi firman ini. Apakah kritikan Lynn White yang mengatakan bahwa kekristenan bertanggung jawab atas eksploitasi alam ini betul-betul didasarkan atas firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 1 ini? Tentu Tuhan bukan mengharapkan dan Tuhan bukan menghendaki agar kita manusia yang diberikannya keistimewaan, akal budi dan pikiran, kebijaksanaan hikmat untuk mengelola dunia ini, untuk mengeksploitasi dunia ini. Tetapi bagaimana agar kita, orang-orang yang sudah diberikan keistimewaan, juga lebih istimewa di dalam tanggung jawab. Karena itulah, maka kita harus berkaca dan bercermin bahwa keistimewaan yang diberikan Tuhan bukan kita gunakan sebagai jalan untuk berpongah, bukan sebagai jalan untuk kepongahan. Tapi setiap hal yang istimewa yang diberikan, kelebihan
yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita imani sebagai jalan untuk semakin bertanggung jawab, semakin menorehkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu tidak jarang misalnya kita lihat kalau ada orang yang memiliki keistimewaan tertentu, kelebihan tertentu, misalnya kekayaan tertentu, kepintaran tertentu, tentu kepada orang-orang yang diberikan keistimewaan sedemikian kita menuntut lebih kepadanya, bukan? Tidak mungkin kita menuntut lebih kepada orang-orang atau kepada keadaan yang situasinya tidak lebih istimewa dari sesuatu yang lain. Tentu kalau ada hal yang membuat kita lebih istimewa, ada lebih banyak tuntutan, tanggung jawab. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kita diberikan keistimewaan. Kita punya akal budi dan pikiran. Tentu tanggung jawab yang dituntutkan Tuhan kepada kita juga lebih besar. Tuhan tentu tidak menuntut lebih besar daripada hewan-hewan, ternak-ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Pasti karena kita adalah imago Dei, segambar dengan Allah. Maka Tuhan pun menuntutkan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Sepintas ayat ini seolah kita katakan ayat ini bertentangan dengan program atau anjuran keluarga berencana, ya kan? Apakah sekarang firman Tuhan tidak relevan lagi di tengah-tengah kehidupan ini? Bagaimana ini? Ini tidak relevan di tengah ledakan penduduk. Masa kita harus semakin beranak cucu bertambah banyak? Dulu bolehlah. Ketika dikatakan banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, banyak pengeluaran, ya kan? Belum sekolahnya, belum gizinya, karena bukan lifestyle tetapi kandungan kehidupan sekarang ini tentu tidak sama lagi seperti dulu, ya. Dulu katanya makan gulamu pun bisa cukup, anak pintar-pintar juga kok, seperti itu. Sekarang dunia menuntut lebih, ya. Manusia-manusia yang sekarang itu harus penuh dengan gizi yang cukup, nutrisi yang baik, supaya lahirlah anak-anak yang juga memiliki potensi-potensi yang baik, yang luar biasa. Karena apa? Tantangan zaman ke depan tentu jauh lebih besar daripada saat ini, ya. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab. Dikatakan jangan asal punya anak saja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dulu kita anggap ya sudah dikasih ikan, sayur cukup, itu sudah baik. Maka sekarang orang berlomba-lomba tidak seperti itu. Harus ada hal-hal lain yang mendukung, tidak hanya soal bisa makan lauk, tetapi banyak nutrisi penunjang. Pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler yang lebih lagi untuk menggali potensi, untuk melihat ini anakku ini punya potensi di mana. Jadi lebih kompleks, ya, lebih kompleks kehidupan saat ini. Tapi itu perlu dan kita tidak bisa menyangkal itu dan kita tidak bisa hanya berpatokan, kami naujui, kami dulu gak seperti itu kok. Saya pikir itu juga kurang sehat. Kalau kita tetap hanya balik kepada romantisme masa lalu, karena zaman yang akan ditempuh juga tidak sama lagi. Oleh karena itu, apakah firman ini yang mengatakan bertambah banyaklah, beranak cuculah, sudah tidak relevan? Bukan demikian. Tuhan katakan, ya, beranak cucu dan bertambah banyak. Kan tidak disebutkan harus berapa anak seperti itu, ya. Tetapi untuk memenuhi dunia ini, ya, untuk ada orang-orang yang kita berada di dunia ini untuk melangsungkan karya Tuhan. Tuhan mengkehendaki agar kita tetap ada di dunia ini untuk terus berkarya, melanjutkan karya-karya Tuhan sampai kepada kesudahan waktu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, marilah kita semakin mengimani firman ini, semakin mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak membaca Alkitab secara literally, tetapi kita memahaminya secara lebih mendalam. Kalau Tuhan
membuat suatu karya-karya ciptaannya sesuai dengan kehendaknya, Tuhan tentu memiliki maksud dan tujuan yang lebih besar lagi, khususnya kepada kita umat Tuhan yang diberikan akal budi dan pikiran. Marilah kita melalui kehadiran kita, keadaan kita, keberadaan kita di tengah dunia, Tuhan sudah berkarya atas kita manusia. Setiap kita pasti Tuhan punya maksud yang baik. Mari menggali diri kita, mari mencari terus melalui mendengar suara Tuhan. Apakah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat di tengah-tengah dunia ini dalam waktu hidup kita yang singkat untuk memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena Tuhan telah demikian rupa menciptakan segala bumi dan segala isinya. Tuhan telah berkarya luar biasa. Dan kami juga lebih lagi bersyukur bahwa kami telah Tuhan ciptakan dengan begitu sempurnanya, segambar dengan Engkau, Imago Dei. Begitu istimewanya kami Tuhan, Engkau ciptakan. Biarlah keistimewaan kami bukan menjadi jalan kami untuk mengeksploitasi, untuk berpongah ria, untuk bersemena-mena atas alam ciptaan yang Tuhan sudah karyakan, sudah berikan untuk kami nikmati, sehingga kami bertanggung jawab Tuhan atas setiap tindakan kami, agar segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu bisa kami tanggung jawabi. Kami boleh menahan diri, menguasai diri, sehingga bukan keinginan-keinginan kami lah Tuhan yang menjadi penggerak untuk setiap perbuatan kami, sehingga bumi ini kemudian tidak menjadi cukup atas ketamakan dan keserakahan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih berenung lagi dan mampu lagi Tuhan untuk berenung bahwa kami kiranya mampu menguasai diri, mencukupkan diri kami Tuhan, tidak menjadi tamak sehingga mengeksploitasi dunia ini. Ya Allah Bapa, kiranya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami betul-betul bisa kami tanggung jawabi dengan baik, dimulai dari diri kami pribadi, tiap pribadi, agar Tuhan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bahkan atas seluruh alam ciptaan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa melalui Yesus Putra-Mu Juru Selamat kami hidup. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam larang dunia, tiap mata dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Inilah selamanya. Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita memberi persembahan kepadanya diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita memberi persembahan kita.
Marilah kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.